Kalau yang anak-anak muda 20-an ya, terada lagi kayak yang anak-anak lebih remaja, apalagi nama sosial medianya. Macam-macam Ustaz. Ustaz Harun antum berapa Ustaz? Udah tua ya. Jangan-jangan nggak punya IG lagi. Ada satu hadis ini walaupun tidak sampai derajatnya di bawah sahih, yaitu hasan. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bala bencana itu terwakilkan kapan terjadinya, kemunculannya dengan lisan. Karena semua orang mengatakan Indonesia ini negara bobrok beneran Pak. Ya, anak muda udah berani ngomong Indonesia bobrok, ya bobrok sampai ke sana. Itu muwakkalun. Ya, coba hentikan ngomong itu. Sehari aja kita ngomong gitu langsung diberkahi Pak hari itu. Pemimpin kita zalim, ya emang pemimpin itu lawannya kawannya dua aja, nggak zalim adil. Begitu dari dulu. Kalau nggak zalim adil, nggak zalim adil. Coba bisa nggak diganti redaksinya? Pemimpin kita misalnya nih zalim, oke. Coba ganti lafaznya. Pemimpin kita belum sempurna keadilannya. Pemimpin kita baru berusaha adil, belum adil gitu. Bisa nggak gitu, Pak? Lafaznya dihaluskan gitu. Kenapa? Karena bala bencana turun kalau lafaz sudah keluar di sini. Kata-kata keluar di sini. Bisa ya? Kita mau ngomong keras tapi keluarnya lembut, bisa nggak? Mau ngomong negatif tapi bahasanya positif, bisa nggak? Misalnya dokter nih, ukuran dia pasien ini umurnya 3 hari lagi. Emang dia ngomong ke ahli warisnya, gimana keluarganya? Dah, kamu diam aja, ntar 3 hari lagi paling. Emang begitu? 3 hari lagi mati? Apa begitu? Gimana? Bahasa yang bagus gimana? Doain bapak ya. Ya, semoga diberikan yang terbaik. Itu aja Pak, itu lebih baik. Maka dalam hadis Nabi, ketika ada orang sakit keras, itu ada yang, ya Allah mati aja, saya mati aja gitu. Dalam hadis itu kejadian Pak, ternyata karakter itu sampai hari ini kita lihat, Masya Allah kawan saya yang alumni Corona Delta itu cerita ya, kita juga alumni Pak, tapi bukan alumni yang baru ini. Dia nggak dapat ruangan di rumah sakit dan dia menyaksikan keluhannya nggak lama kejadian. Oh mati ya Allah, mati beneran. Coba rasa harap hidupnya masih ada, Allah hargai dia. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong begitu, ya Allah daripada sakit ini mati aja, tegur Pak orangnya. Tegurnya gimana? Kamu udah dapat jaminan kalau mati masuk surga. Kalau sudah dijamin mati aja. Udah dijamin belum Pak? Belum. Betul, orang yang mati karena taun ini salah satunya virus, itu masuk syahid kalau dia ridho. Kalau dia nggak ridho, nggak mati syahid ya. Nah ini kabar gembira plus kabar pahitnya. Sahabat-sahabat kita, orang-orang tua kita, orang-orang ya dekat kita, tetangga kita yang meninggal karena corona ini, lalu dia ridho, dia syahid. Tapi kalau dia ngomong kayak tadi, mati aja, Tuhan kok begini amat, jahat amat. Udah, gimana orang begitu mau syahid? Ya, sakit kali Pak ya. Orang kayak gitu bukan syahid tapi sakit jiwanya, sakit rohaninya. Nah, ini hati-hati nih. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Bapak nih tengkar sama istri terus ngomong, kamu kalau begini terus saya stroke nih. Tunggu aja Pak. Nah, gimana biar supaya nggak stroke, nggak jadi? Bapak bayar dengan puasa atau sedekah, kafarah namanya. Bayar sedekah Pak. Yang baik. Ya Allah ampuni saya, lisanku berkata tidak benar. Ya. Kamu kalau begini kita cerai nih, nunggu waktu cerai aja Pak. Ya. Tinggal nunggu waktu cerai. Jangan ngomong begitu. Ya. Marah ke anak. Kamu nih bodoh amat, bodoh beneran.
Diam aja kalau kita kesel ngajarin anak. Kan ini sekarang zaman-zaman anak-anak sekolah di rumah ya, kesel aja, tapi jangan bilang anak bodoh, anak bandel, jangan ngomong gitu. Itu bala bencana tuh. Kalau pernah lakukan istighfar, ya, dipegang kepala anak kita. Jangan-jangan kita ngajarin anak kita nggak pakai doa. Ya, ini nih ibu-ibu, bapak-bapak ngajarin anak pakai doa nggak? Makanya marah mulu. Kalau pakai doa, mau marah nggak jadi pak. Mungkin kita menghindar. Ini rahasianya. Baca Fatihah dulu, biar gak marah-marah mulu. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna aktsara khayataya ibni Adam fi lisanih. Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Maknanya sahih, ya, kualitasnya hasan li ghairi. Kebanyakan dosa manusia itu ada di lisannya, benar ya? Maka saya ini pak, dosa saya lebih banyak dari bapak. Dari jamaah lebih banyak dosa saya. Kenapa? Saya ngomong terus. Saya ngomong terus, Pak. Itu sebabnya sebelum saya memulai, saya diam dulu. Meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolong bimbing lisanku. Tolong bimbing kata-kataku. Supaya tidak berkata di luar. Itu maksudnya, Pak. Kalau kecoplosan, biasanya kita cepat ditarik oleh Allah. Satu kali, saya pernah berkalam. Menurut saya kalam saya benar. Tapi itu pahit didengar oleh sekelompok orang. Ya saya minta maaf. Itu karena dibimbing tadi. Kalau nggak dibimbing nggak ada minta maaf. Walaupun kita merasa benar. Jadi kita kalau debat merasa benar minta maaf aja. Siapa tahu kita menyakiti orang. Ya, memang ada di sini yang nggak pernah nyakitin orang. Apalagi saya kajian ada 3 macam kajian saya pak. Kajian ilmu tauhid. Itu saya nyerang orang. Tauhid ahlus sunnah kita diserang orang, ya saya serang balik dong, mempertahankan diri, mempertahankan akidah kita, manhaj kita. Boleh nggak kita dibilang sesat sama mereka? Boleh nggak kita balas? Ya boleh. Tapi ketika saya membalas, ada juga yang tersinggung. Ya wajar dong, dia menyinggung kita, kita balas menyinggung. Tapi saya bukan berniat menyinggung, saya berniat menyentuh. Cuma beberapa memahaminya saya keras. Enggak, saya enggak bermaksud begitu. Kita enggak menyimpan kebencian apapun dalam diri kita. Karena cukuplah sebagai sumber yang kalau Allah pandang, Allah benci ngelihatnya. Ngapain kita menyebar kebencian lagi? Ya, kritik masa enggak boleh? Emang kalau orang kritik kita berarti dia benci atau sayang, Pak? Bapak kalau dikritik orang, itu artinya orang itu benci sama kita apa sayang sama kita? Jangan-jangan sayang sama kita. Kita yang salah paham. Ya, nah, kebanyakan orang, nah ini dosa, makanya dosa paling banyak nanti ada di para khutbah, para orator, termasuk saya ini pak. Apa buktinya? Coba lihat hari ini di YouTube, di sosial media, di TV, orang perang opini dengan lisan, benar ya? Benar ya? Semuanya, orang ngomong vaksin aja asal asbun bunyi, yang penting bunyi. Orang mengira keren itu bunyi, enggak. Keren, haibah, ya, wibawa itu kadang-kadang nggak mesti orang berbicara. Ya, tapi karena saya lagi di daulat berbicara, ya saya berbicara pak ya. Yang penting khutbahnya bukan lagi sholat ya. Ada kawan kita nanya pak, Ustadz, boleh nggak habis sholat kita baca alhamdulillah? Kan hadisnya nggak ada. Boleh nggak Ustadz? Habis sholat kita buka handphone, habis assalamualaikum. Ya boleh, yang penting assalamualaikumnya udah dibaca. Ya, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting baca dulu assalamualaikum baru ngomong apa aja, guling-guling juga boleh. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tabrani, man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Yang banyak ngomongnya, hati-hati, banyak sakatnya. Sakat itu kalam yang menjatuhkannya. Wa man kathura saqatuhu kasurat dzunubuh. Siapa yang banyak jatuhnya, salahnya, akan banyak juga dosa yang mengiringinya. Dzunub itu bahasa Arab artinya sesuatu yang akan berakibat di belakang hari. Itu. Wa man kasurat dzunubuhu kanat an-naru aula bih. Kalau sudah banyak dosa,
Ya neraka yang dikejarnya. Ini bukan panitia neraka, Pak. Nabi lagi ngingetin kita, hati-hati sama lisan. Lisan ini ujungnya surga atau ujungnya neraka, dua aja. Ya. Tapi sekarang orang hobi meneraka-nerakakan orang lain. Yang paling lucu itu, Pak, kajian antum yang di sini, tapi kajian saya itu dipotong, terus ada yang komen. Komen itu disampaikan ke saya. Komennya lucu, gimana komennya? Ini yang paling lucu bagi saya mau ketawa kalau dia komen begini. Saya bersaksi nanti di akhirat bahwa si orang ini, orang jahil ini, pembawa fitnah ini, dia telah bawa kedustaan. Kira-kira gitu maknanya. Dia lupa, gak baca ayat. Kalau di Quran disebutkan, setiap orang nanti dia gak akan sempat, Pak, bersaksi. Gak akan sempat. Ya. Yang ada Bapak ketemu saya nih paling menghindar. Bapak ketemu saya pun menghindar. Kan Bapak ngira saya ini ustadz. Ustadz kan seharusnya gak banyak dosa. Tapi kan saya banyak dosa, Pak. Dosa akal, dosa batin. Banyak dosa saya. Ketika Bapak nanti mencari, jadi kan nanti orang-orang di akhirat itu nyari backup, nyari syafaat. Karena nggak ketemu Rasulullah, cari guru. Bapak nanti nyari-nyari guru ntar. Gurunya lagi kesusahan. Semua orang nanti nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang dari surga. Kata Nabi Adam, cari Nuh. Nuh juga bilang begitu. Nuh mengatakan, dulu umatku aku doakan hancur. Datang ke Ibrahim. Ibrahim mengatakan, saya pernah bohong 2 kali. Bohongnya itu benar lah, Pak, Nabi Ibrahim. Itu beliau merasa nggak bisa memberi syafaat orang. Sekarang mursyid sok-sokan, udah sering bohong, sok-sok bisa nyelamatin murid. Ustadz dengan jamaahnya sok-sok bisa menyelamatkan murid. Ngancem-ngancem orang dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim bohongnya benar. Itu beliau malu untuk membantu umat manusia. Lalu kita siapa? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, melihat handphone, melihat dunia, melihat TV, mikir yang gak benar, ngomong, komentar yang gak jelas. Terus antum bisa mau selamatin orang? Ya, mau ustadz kah, mau kiai kah, mau habib ya sama. Sama semua. Hatta Nabi Isa. Hatta Nabi Musa, apa kata mereka? Itu fa'tu Muhammadan, datanglah kepada Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ngomong, Anal Fatih, akulah yang menutup. Maka muncullah salawat, namanya salawat Al-Fatih. Itu dari situ tuh hadisnya. Jangan dikira itu bid'ah ya. Salah satu salawat favorit saya setelah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salatnya, dalam tasyahud. Dalam hadis Imam Abu Ya'la Al-Baihaqi, maknanya sebenarnya ada semakna dengan ini di riwayat Tirmizi. Tapi di Tirmizi lafaznya nggak begini. Apa lafaznya? Kalau lihat Abu Ya'la dan Baihaqi, laisa syai'un ashadda minal jasadi illa wa huwa yashku hiddatal lisan. Tidaklah ada keluhan jasad. Jadi jasadnya mengeluh tiap pagi, tiap hari dia mengeluh, melapor kepada Allah. Ya Allah, kenapa dengan badan? Apa yang dikeluhkan? Tajamnya lisan ini, nyakitin, nyelekit. Benar Pak ya? Maaf kalau saya nyelekit Pak ya. Maaf kalau saya menyinggung Pak. Saya tidak maksud menyinggung, saya maksudnya menyentuh. Kalau tersinggung, mohon diganti lafaznya. Saya ingin menyentuh hati saya sendiri dan hati kita semua. Ya. Dan saya minta ampun kepada Allah kalau saya pernah menyinggung Bapak Saudara semua. Ya. Kenapa? Tubuh kita akan protes Pak kepada kolbu, kepada semuanya. Apa katanya? Wahai lisan, tolong kamu jaga. Dalam hadis Imam Tirmizi itu tubuh, tangan ngomong, punggung ngomong, badan ngomong, semua ngomong. Wahai lisan, kami ini jaminannya adalah engkau, tolong jaga kalam engkau. Itu kalau di hadis Imam Tirmizi, ya. Maka hadis yang sering kita dengar, ini pedas sekali Rasulullah ngomong, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis sahih ya, hadis sahih Bukhari.
Kalau kamu memang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, maka katakan yang baik atau diam. Ini orang nih di masa pandemi ini ngamalin hadis ini aja beres Pak sebenarnya. Beres ngurus negara. Tapi politisi kan nggak mau, dia ingin menari, ingin meraup suara. Ketika lagi kacau begini dia menarik, ya, ingin komentar. Belum lagi buzzer ya, buzzer kita bingung nih, buzzer siapa nih? Buzzer A apa buzzer B? Sampai kita bingung Pak. Cuma saya alhamdulillah belajar juga fikih jurnalis. Nah, itu kita tahu tuh ya model-modelnya, dia arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi kalau ada buzzer yang nggak saya tertarik, saya skip aja Pak, karena ujungnya sudah jelas ya. Baik. Rahimallahu mra'an sakata fasalima wa qala khairan faghanima. Ya. Ada suatu ungkapan dalam riwayat Dailami, rahmat Allah semoga tercurahkan kepada seseorang yang diam sehingga dia selamat, atau dia berkata yang baik sehingga dia mendapatkan manfaat ya. Man samata naja wa man najatu qala ihfaz alayka lisanak wabki ala khati'atik. Nabi SAW bersabda ya, cuma ini riwayatnya semakna dengan ada di riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang diam pasti selamat. Apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ihfaz alaika lisanak, jagalah lisanmu dan tangisilah kesalahanmu ya. Menangis itu karena tersentuh atau tersinggung, mirip-mirip ya. Kita tersinggung nangis juga, tersentuh nangis juga. Ini maksudnya sentuhlah hatimu sehingga dia menangisi kesalahan masa lalunya. Itu dia. Maka Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan as-sumtu salamatun wa huwa al-aslu wan nutqu 'aridun. Ini perkataan ulama ahli hakikat. Diam itu adalah asal keselamatan. Berbicara itu adalah awal dari kebinasaan. Maka hati-hati ketika berbicara. Kalau sekarang orang nyebutnya apa? Jejak apa namanya? Jejak digital ya. Ya Allah salimna. Semoga Allah selamatkan kita ya. Amin. Maka saran kepada diri kami dan teman-teman santri, mahasiswa, jangan berfatwa dulu, jangan berkomentar terhadap suatu isu keagamaan dulu sampai kita matang di bidang itu. Sehingga orang nanti jika track, kita dicek ini. Kalau bahasa hadisnya ditakhrij, dicek. Ini orang berubah-ubah nggak? Ketahuan Pak nanti. Konsisten nggak dia? Nanti ketahuan. Ini digoda dikit sama ini berubah, digoda ini sama ini berubah. Ada yang berubahnya per minggu. Tadi bilang bid'ah. Tadi bilang haram, karena kemudian didesak orang nggak bilang haram. Lagu Indonesia Raya ya. Ada yang ketawa nih. Ini bukan mau menyinggung, ini menyentuh ya. Kalau sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Gitu maksudnya. Matengin dulu bahan kita, baru komentar. Makanya sebenarnya Pak, ini mohon maaf ya. Dulu guru kami, Imam Besar Istiqlal yang lama, Kiai Haji Mustofa Yaqub, itu paling gak suka tanya jawab langsung itu. Tapi sekarang kan zamannya harus tanya jawab langsung. Itu juga sebabnya kalau tanya jawab langsung ini berbahaya, gak usah dijawab. Bukan berarti si Ustadz gak bisa jawab, dia bisa jawab, tapi kalau berbahaya gak usah dijawab. Gitu ya. Membahayakan dirinya, membahayakan pendengarnya, membahayakan jamaahnya, gak usah dijawab. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kamu nggak betul-betul paham, nggak usah komentar. Gitu. Ntar berubah lagi. Ya. Dulu ada seorang ustadz mengatakan apa? Haram pakai Sayyidina. Yang bilang Sayyidina Muhammad itu dia lebih pintar, lebih mulia dari Rasulullah. Bulan depan ganti Pak. Karena ada yang bertanya, mungkin mendesak, saya nggak tahu. Berubah. Dia nggak memikirkan dulu sebelum berfatwa. Kok harus ada orang negur dulu gitu ya. Waqtalafan nas fi tafdili ahadima. Sebenarnya lebih afdol diam atau berbicara kebaikan. Kira-kira nih kalau saya duduk di sini bagusnya saya diam atau ngomong Pak?
Serius? Boleh nih saya ngomong deh ya. Jadi kalau posisi saya di sini nih, bagusnya saya ngomong apa? Diam. Ngomong apa? Khairan. Khairan itu artinya dua Pak ya. Pertama, pilihan kata terbaik. Yang kedua, khairan itu yang, kalau tadi pilihan, sekarang yang terbaik terpilih. Kalau tadi kita pilihin, sekarang akhyar, yang terbaiknya itu khairan. Wal asah anna kulla wahid minhum afdal min al-akhar fi ba'd al-mawadi' lakin al-muwaffaq man ya'rif mawdi' al-sumti wa mawdi' al-nutq ya. Jadi kadang berbicara lebih afdal daripada diam. Kadang diam lebih afdal daripada berbicara. Kapan berbicara lebih afdal? Kita sudah tahu. Misalnya nih kita lagi presentasi, masa diam doang? Bapak lagi ujian skripsi, tesis, disertasi, diam nggak? Atau harus jawab? Kata Pak Kiai, diam itu emas Ustaz. Saya ditanya, saya diam aja. Emang begitu? Enggak begitu juga ya. Berarti ada diam yang emas, ada berbicara yang intan mutiara. Tinggal dipilih nih yang mana. Imam Bishr al-Hafi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, ulama salafus soleh yang sufi, beliau wafat tahun 227 Hijriah. 227 Hijriah. Ini jauh sebelum Imam Ahmad. Imam Ahmad 241 Hijriah. Ini sufi loh Pak. Jadi sufi itu salaf. Muncul di zaman salaf. Maka mengingkari sufi, ini mengingkari salah satu pilarnya ulama salaf. Sufi inilah yang ngurusin kolbu. Cuma sayang, ustadz-ustadz hari ini sebagian orang yang pegang mic seperti saya ini kadang-kadang dia nggak mengerti sufi, dia cuma tahu dari orang atau dari buku yang anti sufi, lalu kemudian ngata-ngatain sufi. Kalau Ustadz Harun sufi beneran, suka film film Korea Ustadznya. Apa kata Bishr al-Hafi? Beliau meninggal hari Rabu ya, Muharram tahun 227 ya. Kata beliau, "Idza a'jabaka al-kalam faskut, wa idza a'jabaka as-sukut fatakallam." Saya ingat, saya dengar kalam ini dari guru saya tahun 2008. Ulama Damaskus namanya Dr. Badi Sayyid Al-Laham, guru hadis kami. Ya, guru dosen hadis kami.